Kembali lagi dalam program Toko Kita, pemirsa, masih bersama Ibu Penny Lukito selaku Kepala Badan POM Republik Indonesia. Bu Penny, sejauh ini apa saja yang telah dicapai oleh Badan POM RI dan juga apa lagi nih yang ingin dicapai oleh Badan POM? Apa yang sudah dicapai sudah banyak sekali. Ini saya menyampaikannya dalam 3 tahun kepemimpinan saya ya. Jadi sehingga saya melihat sendiri gitu ya bagaimana Badan POM sudah bertransformasi sebenarnya dalam 3 tahun ini. Yang sebetulnya semua perannya itu ada ya. Karena itu sudah menjadi visi, misi, tugas dan fungsinya dari Badan POM. Tapi kita perlu lebih banyak mengefektifkan, mengintensifkan berbagai peran-peran dari Badan POM. Peran Badan POM itu bisa dimasukkan dalam kelompok 3 sebetulnya. Pertama adalah Badan POM sebagai pendukung, memfasilitasi pengembangan industri obat dan makanan. Itu pertama ya. Karena kalau industri obat dan makanan sudah kapasitasnya sudah baik ya, mereka sudah bisa memproduksi obat dan makanan yang aman dan bermutu, berkualitas, ya masyarakat akan juga terjamin kan keamanannya ya. Dan yang kedua adalah tadi pendampingan terhadap mendukung pengembangan industri obat dan makanan. Selain daripada itu juga ada dalam rangka mendukung industri kita ya. Jadi industri dalam negeri kita juga terdepan menjadi industri ekspor ya. Jadi negara yang memberikan negara eksportir untuk obat dan makanan itu juga terus kita dorong. Kemudian yang kedua adalah peran Badan POM sebagai pengawas obat dan makanan, baik itu dilakukan pada saat pre-market, jadi sebelum produk tersebut diproduksi dan diedarkan. Itu tugas dari Badan POM untuk memastikan produk tersebut adalah produk yang aman, bermutu, berkualitas ya. Kalau obat itu adalah memberikan pengobatan ya, menghasilkan pengobatan, menyembuhkan. Kalau makanan itu mengandung nutrisi yang berkualitas, itu contohnya. Kemudian yang pengawasan ya, peningkatan pengawasan itu dilakukan dengan cara banyak hal ya. Tidak saja memperkuat aspek prasarana dan sarana ya, infrastruktur untuk pengawasan ya, baik itu kapasitas dari sumber daya manusianya sebagai pengawas maupun juga peningkatan kapasitas dari laboratorium pengujian kita. Kemudian penggunaan teknologi informasi untuk pengawasan bersama ya. Kami baru saja sudah berproses untuk memasang misalnya 2 dimensi barcode untuk produk-produk semua yang beredar itu ya, terutama berisiko tinggi, kan bertahap juga kita berikannya sama-sama dengan industri. Sehingga nanti ada 2 dimensi barcode, semua masyarakat bisa memindainya dengan peralatan handphonenya ya, smartphone masing-masing, dan melihat apakah produk tersebut memang produk yang aman dan bermutu, dan kalau memang kelihatan bahwa itu adalah obat atau makanan palsu misalnya, bisa dilaporkan segera ke Badan POM. Itu tadi ya. Kedua adalah melakukan pengawasan obat dan makanan dalam arti yang luas, karena kita juga tak terbatas sumber daya manusianya, sehingga kita juga harus membuka kemitraan ya, membuka kemitraan dengan tadi pemerintah daerah, dengan berbagai organisasi-organisasi masyarakat, misalnya dengan kepramukaan ya, dengan para pemuda itu kita juga memberikan training ya, sehingga mereka bisa jadi di depan membantu kita dalam melakukan pengawasan obat dan makanan. Nah, yang ketiga adalah mengedukasi masyarakat ya, karena masyarakat yang inform, yang teredukasi bagaimana mereka memilih obat dan makanan yang baik ya, yang bermutu dan aman, itu kekuatan kita yang utama ya. Kalau demand ya, demand itu apa? Permintaannya sudah tahu ya, yang meminta demandnya sudah tahu mana yang memilih, mana yang benar, yang salah, yang baik dan yang buruk ya. Tentunya yang produk-produk yang buruk itu tentunya nggak ada juga di pasaran karena tidak ada yang membeli kan. Nah, jadi memang tugas kita bersama, dan untuk itu Badan POM bermitra ya, bekerja sama dengan berbagai pihak, seluruh komponen bangsa untuk mengedukasi masyarakat ya. Baru-baru ini juga dalam rangka hari World Food Safety ya. Jadi hari keamanan pangan internasional yang baru pertama kali ada ya tahun ini, itu kita Badan POM bersama-sama di seluruh Badan POM yang ada di seluruh Indonesia, kita mengadakan melalui Car Free Day namanya komunikasi, informasi dan edukasi.
Ya, bersama-sama kita memberikan informasi, mengedukasi masyarakat dikaitkan dengan keamanan pangan, bagaimana mendapatkan, memproduksi, menyimpan pangan yang aman misalnya. Seperti itu. Jadi mengedukasi masyarakat itu adalah tugas kita bersama. Kemudian bagaimana nih mekanismenya apabila masyarakat menemukan makanan ataupun obat-obatan yang mengandung zat berbahaya? Ya, begini. Pertama memang masyarakat, konsumen ya, pada saat kita akan membeli itu kita selalu mengedukasi dengan mengatakan cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek tanggal kadaluarsa. Ya. Tadi mungkin juga sudah saya ingatkan bahwa kami itu melakukan pengawasan juga termasuk labelnya. Jadi labelnya itu kan memberikan informasi. Label itu adalah sarana edukasi pada masyarakat, kan, informasi untuk konsumen. Nah, apabila mencurigai ada sesuatu yang atau ingin memastikan bahwa itu adalah produk yang benar, yang tidak palsu gitu misalnya, bisa menelpon pada 1-500-533 ya, 1-500-533 itu pengaduan, juga bisa menanyakan, atau juga bisa ke website ya, untuk cek produknya ya, cek produk nih, cek produk ke websitenya, ke cek bpom.pom.go.id ya. Jadi masyarakat bisa langsung memeriksa secara online ya, ya, nanti lebih bisa, praktis. ya, online, cek bpom.pom.go.id. Nanti bisa masukkan mungkin nomor izin edarnya, bisa jadi nomor izin edar bisa juga palsu itu ya. Jadi nomor izin edar untuk obat tradisional, makanan itu ada cirinya tersendiri ya. Nah, itu bisa dicek di tadi. Kemudian juga tadi udah Halo BPOM ya, atau cek ke websitenya www.pom.go.id ya. Instagramnya juga ada, nanti bisa mungkin dimuat ya, alamat-alamatnya. Itu nanti kita akan respon. Dan juga di semua wilayah kan kita ada kantor Badan POM kan, itu juga bisa dihubungi kantor Badan POM setempat. Dan kita sudah sampai di kota kabupaten, sekarang ada tambahan 40 kota kabupaten yang ada kantor Badan POM-nya sendiri. Oke, Bu Penny. Tadi Bu Penny mengatakan dalam hal ini Badan POM juga bekerjasama dengan seluruh kepala daerah. Nah, sejauh ini seperti apa dukungan para kepala daerah dalam membantu peranan Badan POM mengawasi obat dan makanan? Sebetulnya bukan pemerintah daerah yang membantu kita. Kita malah justru yang memperkuat ya. Badan POM kan pemerintah pusat nih. Kita hadir seluruh wilayah untuk memastikan, karena ini kepentingan nasional kan. Jadi kami hadir di wilayah untuk memperkuat peran, karena sudah ada pembagian kewenangan pemerintah pusat daerah kan. Sebetulnya aspek pengawasan obat dan makanan itu banyak yang adalah tanggung jawab pemerintah daerah. Tapi ini adalah karena kepentingan nasional, kita hadir bersama-sama dengan pemerintah daerah, kita bekerja untuk melayani dan melindungi masyarakat. Yang kita lakukan tentunya adalah ada dinas-dinas setempat. Apakah itu kalau untuk kepentingan obat dan kesehatan, tentunya adalah ada dinas kesehatan. Kemudian juga ada dinas ketahanan pangan misalnya. Ada dinas perdagangan industri, itu dengan lintas sektor setempat lokal kita bekerja sama. Apa yang kita lakukan ya tentunya kita juga bisa bersama-sama melakukan pengawasan langsung bersama-sama, pengawasan obat dan makanan. Karena ada beberapa misalnya ada kayak pangan itu ada yang izinnya itu dikeluarkan oleh industri rumah tangga. Kalau izin industri rumah tangga itu ada di dinas. Tapi kami membantu untuk juga meningkatkan kapasitas dinas untuk bagaimana melakukan pembinaan, pembinaan dan pengawasan. Kemudian kita melakukan tentunya edukasi pada masyarakat bersama-sama. Ya. Kemudian dengan kepolisian daerah setempat kita melakukan upaya penindakan, upaya penindakan apabila ada menunjukkan adanya satu kejahatan kriminal yang dikaitkan dengan obat dan makanan, yaitu kita lakukan. Jadi kemitraan banyak kita lakukan dalam semua aspek ya, dalam 3 aspek itu, termasuk juga dalam mendukung kapasitas dari UMKM setempat ya dalam memproduksi obat dan makanan sehingga bisa memenuhi standar-standar ya pembuatan obat dan makanan yang baik. Bu Penny, sepanjang 2019 pasti Badan POM menangani beberapa kasus, ya kan. Kebanyakan apa saja nih jenisnya obat maupun makanan yang ditemukan yang selama ini ditindak oleh Badan POM? Kelihatannya memang setiap ada periode-periode ya. Dulu awal saya masuk ditunjuk sebagai kepala Badan POM ada kasus waktu itu adalah vaksin palsu. Nah, semenjak itu kita
betul-betul memperkuat aspek pengawasan kita yang dikaitkan dengan obat, vaksin termasuk obat dan makanan. Tapi yang terkait dengan vaksin palsu pada saat itu kita memperkuat bagaimana pengawasan di sarana-sarana pelayanan kesehatan, sarana-sarana pelayanan kefarmasian. Kita juga menggunakan teknologi informasi untuk pengawasan untuk tidak terjadi lagi kejadian itu. Jadi itu sudah kita perkuat. Nah, dengan berjalannya waktu juga banyak perubahan di masyarakat, ada perubahan regulasi. Misalnya ada regulasi sekarang untuk percepatan masuknya produk ya untuk beredar dan masuk akses ke masyarakat. Kita sekarang misalnya adalah ada peraturan pengawasan setelah post border. Jadi produk masuk baru dilakukan pengawasan. Namun akibatnya itu setiap kebijakan kadang-kadang ada akibatnya yang lain ya, yang sehingga harus kita respon dengan cara yang baru juga. Ternyata perkara yang dikaitkan dengan kosmetik yang ilegal itu sekarang semakin lebih intensif dibandingkan produk yang lain, begitu ya. Kosmetik kelihatannya yang masuk karena ada peraturan yang baru tersebut, sehingga ternyata yang masuk banyak sekali produk yang ilegal. Jadi kalau kosmetik itu kaitannya adalah dengan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, misalnya merkuri, ya. Plus dengan adanya sekarang ya peredaran online. Kan sekarang kan perdagangan online itu sudah sesuatu semakin yang meluas. keniscayaan, dan saya kira ada manfaatnya untuk masyarakat. Tapi untuk obat dan makanan ada risiko yang harus kita berhati-hati semua pihak, termasuk juga konsumen. Ya, tetap apabila membeli obat dan makanan yang dijual melalui online harus tetap adalah produk-produk yang sudah mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ya, apalagi obat. Ya, pertama, obat itu sebetulnya tidak boleh diperjualbelikan melalui online. Karena yang menyerahkan obat, ya termasuk ini obat keras ya, obat yang harus mendapatkan resep, itu adalah harus seorang apoteker. Nah, tapi sekarang kan bisa dilihat sendiri kan, online kan banyak obat berbagai macam. Nah, sekarang kita harus memperkuat aspek pengawasan untuk peredaran online. Ya, termasuk untuk obat tradisional, kemudian kosmetik gitu. Nah, sekarang perkara kosmetik tidak hanya di peredaran online tapi juga yang beredar banyak ya masuk ke kita, kemudian kita banyak sekali menemukan di jalur distribusi itu adalah kosmetik yang ilegal, ya itu yang mengandung bahan berbahaya. Selain vaksin palsu, terus ada lagi kosmetik ilegal, lalu ada apa lagi? Nah, kita akan bahas pemirsa. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Tokoh Kita.